Selamat datang di pertemuan kedua untuk mata kuliah Teknik Kendali. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemodelan di domain frekuensi. Nah, untuk memahami pemodelan di domain frekuensi, saya akan bercerita mengapa kita perlu memahami hal ini. Jadi, ini adalah salah satu materi yang sebetulnya itu cukup sulit dipahami, khususnya apabila Anda memiliki dasar matematika teknik yang tidak begitu kuat. Di pertemuan ini saya akan mencoba mempermudah pemahaman kita terkait permodelan, khususnya di domain frekuensi, dan juga penggunaan transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace dan pemodelan itu sangat berkaitan. Karena apa? Karena pekerjaan kita untuk memodelkan suatu sistem fisis itu akan sangat terbantu apabila kita dapat mengaplikasikan transformasi Laplace pada kasus yang kita ingin selesaikan. Ya. Jadi saya akan mulai cerita di pertemuan kedua hari ini dengan alasan mengapa kita perlu belajar transformasi Laplace. Nah, di depan Anda, di sini Anda lihat ada seorang laki-laki duduk, kemudian di sampingnya ada berbagai macam peralatan. Ya. Nah, ini adalah bentuk peralatan mesin elektroensefalografi atau EEG yang ada di tahap awal masa pengembangannya. Jadi, mesin ini disebut juga dengan mesin EEG, yaitu mesin yang digunakan untuk mengukur gelombang otak, untuk mengukur pola gelombang otak. Ya. Nah, jadi orang-orang yang menggunakan mesin ini biasanya adalah orang-orang yang bekerja di bidang medis. Jadi teknik mesin itu bisa diaplikasikan untuk kepentingan medis atau biasa kita kenal dengan biomedical engineering. Nah, di sisi kanan itu adalah mesin EEG yang sudah modern. Di sisi kiri adalah mesin EEG yang ada atau muncul pada tahap awal. Bentuknya masih sangat sederhana. Mesin EEG ini dia akan bisa merekam bagaimana aktivitas otak Anda ketika Anda diberi berbagai macam masukan atau rangsangan. Misalkan ketika Anda sedang tidur, itu apa yang terjadi pada otak. Kemudian ketika Anda sedang takut, gelombang apa yang terbaca di otak, itu bisa diteliti menggunakan mesin ini. Sehingga mesin ini itu dapat memetakan pada kondisi berapa keadaan otak manusia itu apabila dia sedang cemas, dia sedang gembira, atau dia sedang tidur, pada gelombang-gelombang apa. Kemudian apa yang terjadi pada tubuh ketika otak memasuki gelombang tersebut. Nah, di bidang medis ini adalah hal yang sangat penting. Salah satunya adalah kita bisa memprediksi bagaimana kondisi orang yang normal ketika dia sedang tidur dibandingkan dengan kondisi orang yang sedang dalam tekanan misalkan, atau orang yang sedang dalam kondisi gangguan jiwa. Nah, dengan mengetahui pattern atau pola-pola yang ada di otak melalui mesin EEG, kita bisa memberikan solusi terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi psikis atau kejiwaan yang kurang baik dengan mengetahui pola aktivitas otaknya. Di mesin EEG ini kita mengenal itu istilah gelombang. Ya. Kita mengenal istilah gelombang. Apa itu gelombang? Nah, kita sudah belajar dulu ketika masa-masa SMA bahwasanya gelombang itu adalah getaran yang bergerak atau getaran yang merambat. Nah, di sistem keteknikan, hal tersebut, getaran tersebut, itu bisa menjadi suatu masukan. Ya, masukan tersebut kita namai sinyal, gitu ya, atau signal dalam bahasa Inggris. Jadi sinyal. Nah, sinyal itu ada dua jenis, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Ya. Sinyal analog dan sinyal digital. Jadi
gelombang otak tadi itu ditangkap oleh elektrode yang dipasang di kepala. Ya, seperti yang Anda lihat ini, pasien dipasang elektrode. Nah, otak itu kan menghasilkan arus listrik. Arus listrik itulah yang kemudian dibaca oleh sensor yang dipasang di kepala. Sehingga sensor akan mentransfer respon yang diberikan oleh otak itu dalam bentuk grafik gelombang. Kita kenal sebagai sinyal. Nah, sinyal tersebut masih dalam bentuk sinyal analog. Ya. Bentuknya itu seperti ini, sinyal analog. Nah, apa itu sinyal analog gitu ya? Jadi sinyal analog itu supaya mudah dipahami, ya, dia bentuknya itu masih dalam tegangan. Jadi misalkan gini, otak itu kan beraktivitas karena dia ada arus listrik, ya. Kemudian arus listrik yang bergerak, nah tentu ada tegangan di sana, yang ada beda potensial. Nah, perbedaan potensial tersebut itu nilainya itu berbeda-beda. Dan dalam satu satuan waktu, misalkan 10 detik, itu dari detik pertama dan kedua, itu memiliki nilai yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu pola. Nah, pola tersebut itu bentuknya itu grafik. Bisa kita gambarkan sebagai kurva. Nah, ini misalkan contohnya seperti ini. Bentuknya continuous untuk dia jenis sinyal analog. Nah, sinyal analog ini memiliki keterbatasan. Jadi apabila kita ingin menyimpan sinyal analog ini, kita tidak bisa. Maka kita ubah dulu sinyal analog ini menjadi sinyal digital. Atau kita buat sinyal ini menjadi discrete. Kalau ini kan continue, dia masih continue, berlanjut dia grafiknya. Kalau discrete, dia bentuknya udah terpecah-pecah, udah tercacah-cacah. Nah, oleh karena itulah kenapa sering disebut apabila Anda pernah mendengar beda sinyal analog dan sinyal digital, sinyal analog bentuknya continuous, sinyal digital bentuknya discrete. Maksudnya apa? Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah seperti ini. Continuous, kemudian discrete itu dia sudah terpecah-pecah sesuai dengan peak amplitudenya, itu puncak-puncaknya. Nah, bagaimana cara mengubah sinyal analog ini menjadi sinyal digital? Nah, kalau di elektronik ada alat yang namanya analog to digital converter. Ya, bahkan Anda sekarang punya alat itu yang sekarang sedang Anda pegang. HP Anda itu adalah analog to digital converter. Ataupun sebaliknya, digital to analog converter. Ya, sekarang handphone sekarang sudah canggih-canggih, smartphone. Nah, itu secara teknis itu adalah peralatan yang mampu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Ya. Kemudian pembahasannya lebih lanjut, untuk mengubah sinyal analog tadi menjadi sinyal digital, itu nama prosesnya adalah signal quantization atau kuantisasi sinyal. Ya. Nah, prosesnya bisa dikenal juga sebagai slicing juga. Slicing atau kuantisasi atau sampling. Nah, jadi sinyal yang bentuknya continuous ini, ya, sinyal analog, ya, kita melalui, jadi ini adalah sistem yang bekerja di analog to digital converter, ya. Jadi di alat yang namanya analog to digital converter itu terjadi proses seperti ini. Jadi sinyal yang terbaca dalam grafik waktu dan tegangan, ya, itu diproses, ya, diproses. Jadi grafik tersebut itu dia langsung ditempatkan, ya, ilustrasinya itu ditempatkan di dalam suatu kotak-kotak atau digitalization grid kita sebut, ya. Digitalization grid ini nantinya itu akan memproses sinyal analog tadi dalam
bentuk diskrit. Jadi yang continuous tadi dipecah dalam bentuk diskrit. Ya. Makanya di sini Anda lihat, misalkan sampel number ini 0, 2, 4, 6, 8, sampai 10. Ini kan ada jaraknya masing-masing ini. Ya. Jaraknya inilah yang nantinya ini ditentukan oleh berapa bitnya. Ya, berapa bit untuk pemrosesan data. Anda kan pernah dengar bit, berapa bit, 8 bit, 16 bit. Seperti itu. Jadi misalkan Anda mendengar misalkan game 8 bit, nah itu ya dia kapasitas untuk mendigitalisasi dari sinyal analog ke digital itu ya 8 bit. Artinya 8 bit itu ada rumus, ya nanti kita akan bahas mengenai akurasi ya, akurasi dari transducer itu ada 2/8 gitu. Nanti dari rentang sinyal analog ini dibagi 2 pangkat berapa bit. Nah, itu. Nanti ketemunya adalah rentang antara sampel number satu dan yang lainnya. Nantinya itu akan menentukan akurasi dari transducer yang digunakan atau menentukan akurasi dari sinyal digital yang terbentuk. Nah, Anda perhatikan di sini di digitalization grid, Anda perhatikan di sini ada kotak-kotak yang dimana grafik aslinya itu jaraknya mendekati atau bahkan melebihi. Ya. Nah, tapi dia dibulatkan, ya dibulatkan ke yang terdekat. Misalkan kotak nomor 1. Kotak nomor 1 ini di angka 2. Ya. Tapi dia ada sedikit. 1, 2, ada sedikit. Ya. Berdasarkan grafik analog, dia nggak sampai ke 2, tapi ini dibulatkan ke 2. Kemudian, misalkan di sampel number yang kedua ini yang ke 0 ya. Sorry, ini yang 1, kemudian yang kedua ini perhatikan. 1, 2, sini, bulatkan. Kemudian yang keempat sini. Nah, Anda bisa lihat. Nah, seperti itu. Jadi dibulatkan. Jadi kalau dia nggak sampai ke gridnya tapi ada di atas sedikit dari grafiknya analognya, dibulatkan ke atas. Jadi ikut yang mana yang paling dekat. Seperti itu. Nah, itu namanya diskritisasi atau digitalisasi. Nah, proses inilah yang terjadi di analog to digital converter. Nah, jadi secara elektronis itu prosesnya seperti ini. Nah, setelah dia diubah ke bentuk sinyal digital, maka sinyal tersebut bisa kita simpan, data tersebut bisa kita simpan dan bisa kita olah menjadi bentuk yang lain. Nah, tentu saja pengubahan ini ada error ya yang terjadi karena adanya pembulatan. Nah, nanti error kita akan bahas di lebih lanjut temuan berikutnya. Ini adalah signal quantization. Nah, ini saya sebut tadi sebagai transducer akurasi atau tingkat akurasi suatu transducer untuk mengukur respon suatu sistem kendali. Nah, di sini Anda lihat ini ada 12 bit analog to digital converter ya, dengan metode least significant bit LSB kita bisa menghitung akurasinya. Jadi input jarak input range-nya itu 10 volt, artinya transducer ini itu tegangannya itu maksimal 10 volt gitu. Jadi ketika ada misalkan ini alat untuk mengukur getaran misalkan, satu getaran itu ketika alat ini tersentuh atau mengenai kontak dengan suatu permukaan ya, jadi physical kontak atau kontak fisik tersebut itu akan dibaca oleh sensor piezoelektrik ya. Piezoelektrik itu adalah material yang apabila dia dikenai kontak fisik maka dia akan memunculkan suatu tegangan listrik. Nah, ketika dia mengalami kontak fisik, dia akan memunculkan atau menghasilkan tegangan listrik. Ya. Energi mekanik dari kontak itu akan diubah menjadi energi listrik dalam bentuk tegangan misalkan. Dalam bentuk arus bergerak maka ada beda potensial, maka ada tegangan di sana.
Nah, tegangan itu maksimal 10 volt. Nah, sekarang kita mau tahu berapa akurasinya, ya, akurasi dari sensor itu. Nah, di sini ada rumus VLSB sama dengan V maksimum dibagi 2 pangkat berapa bit ya yang dimiliki. Misalkan ini 12 bit, ya 2 pangkat 12 kurang 1. Nah, di sini Anda lihat, maka akurasinya adalah 0,0024 volt. Nah, kemudian Anda balik lagi, Anda tanya, 0,024 volt ini itu bisa untuk membaca kontak sejauh berapa mili, kan gitu. Dia tertekan sebanyak berapa kilo. Nah, itu kan rentetannya banyak. Itu urutan berpikirnya seperti itu. Jadi sekian arusnya, sekian voltasenya, ya, maka akurasinya dapat. Kemudian dari akurasi itu, dengan percobaan ya, eksperimen, Anda bisa tahu nanti berapa sih minimal massa yang menyentuh sensor tersebut supaya sensornya bisa membaca. Gitu. Artinya kalau misalkan dia mendapat sentuhan atau kontak fisik di bawah massa tersebut, sedangkan massa tersebut adalah 0,024 volt, maka sensornya nggak bisa membaca. Nah, maka kontak itu tidak terbaca oleh sensor. Jadi minimal 0,0024 volt. Metodenya adalah LSB, rumusnya adalah Vmax dibagi 2 pangkat berapa jumlah bitnya dikurangi 1. Nah, itu. Kemudian, terkait dengan data yang dibaca di EEG, ya, untuk membaca gelombang otak tersebut, itu masih dalam bentuk sinyal analog, gitu ya. Nah, sinyal analog, Anda tahu bahwasanya apabila ada getaran yang merambat, maka dia akan membentuk gelombang. Nah, gelombang itu memiliki properti, ya. Propertinya antara lain dia punya fase dan punya frekuensi. Frekuensi itu apa? Nah, Anda ingat lagi materi fisika bahwasanya frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Ya. Itu frekuensi. Nah, kemudian karena ada frekuensi berarti ada periode. Ya. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu getaran. Gitu ya. Untuk melakukan gerakan bolak-balik. Ya kan? Kalau Anda buka lagi buku fisika, Anda akan tahu bahwasanya untuk membentuk satu getaran ya ada satu lembah dan satu gunung. Itu juga ada amplitude dan lain sebagainya. Nah, Anda perhatikan di sini ada frekuensi, ya, ada frekuensi. Frekuensi di sini sumbu X frekuensi, kemudian sumbu Y di sini magnitude, artinya berapa, ya, seberapa besar peaknya. Kemudian di sini ada frekuensi, kemudian ada fase. Nah, disinilah ada rentang frekuensi 0 sampai 25 Hz. Nah, ini adalah contoh gelombang otak yang terbaca. Jadi, ketika seseorang itu beraktivitas, ternyata di otaknya itu, ya, di aktivitasnya bisa tidur, ya, misalkan. Nah, ternyata di otaknya itu ada variasi frekuensi yang terjadi. Ternyata otak itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Misalkan 0 sampai 5. Ini frekuensi 0 sampai 5 Hz. Ini dia dalam kondisi apa? Gitu. Kalau di medis ya gelombang beta. Ya, Anda bisa tahu gelombang beta, gelombang alfa, gelombang gamma dinamai seperti itu. Itu berdasarkan rentang frekuensinya. Nah, di dalam kendali, ya, sistem kendali, ya, ini kan sangat-sangat penting untuk mengetahui hal ini. Karena apa? Karena dalam suatu gelombang dan suatu frekuensi tertentu, ya, kita bisa memodelkan frekuensi ini. Nah, ini kan masih dalam bentuk grafik seperti ini.
Nah, kita bisa ubah atau bisa memodelkan hal tersebut dalam suatu bentuk matematika. Nah, karena kita masukkan dia dalam bentuk matematika, nah artinya ada beberapa hal yang kita sederhanakan, ya, asumsi-asumsi yang kita sederhanakan. Oke, jadi pemodelan dalam domain frekuensi itu, ya gambarnya ya di frekuensi ini kita memodelkan bagaimana sistem tersebut bekerja. Jadi seperti itu. Nah, untuk memahami pemodelan suatu sistem, khususnya sistem mechanical, maka kita akan belajar mengenai ya, tools, ya, bisa saya sebut alat yang namanya itu transformasi Laplace. Nah, sebelum kita masuk ke transformasi Laplace, saya ingin mengingatkan lagi bahwasanya di dalam teknik kendali itu ada proses, ya, ada tiga hal, bukan proses, ya, ada tiga komponen yang berdiri secara individu atau berdiri secara masing-masing, yaitu input, sistem, dan output, gitu ya. Input, sistem, dan output. Nah, di dalam sistem itu terdiri dari banyak subsistem. Banyak sistem yang saling bekerja, yang mempengaruhi satu sama lain, sehingga menghasilkan output. Nah, perkara output tersebut nanti seperti apa kita akan bahas, ya. Nah, karena ada input, sistem, dan output, input itu sebetulnya bisa kita artikan sebagai titik mana yang mau dicapai. Gitu. Jadi kita mau setting sistem kendali ini itu berada di titik mana. Artinya yang kita inginkan, kondisi yang kita inginkan. Nah, sehingga output itu adalah mengacu ke inputnya. Nah, apakah dengan input, misalkan, saya ambil contoh ya, yang sederhana itu misalkan air conditioner atau air AC. Anda masukkan input di suhu 18 derajat. Nah, seketika itu suhu ruangan Anda 25 derajat. Maka sistem AC tersebut akan memproses input yang Anda berikan sehingga menggerakkan keseluruhan. Nah, sistem AC itu kan ada banyak hal, ya, ada sistem kompresornya, kemudian ada sistem aliran fluida atau refrigerannya. Kemudian ada, kalau Anda lihat AC itu ada gerak naik turun swing seperti itu, ya. Kemudian ada besarnya fan atau kipas yang berputar, nah seperti itu. Nah, semua sistem itu kan saling berkaitan. Nah, itu kan subsistem-subsistem yang bergabung membentuk suatu sistem air conditioning, pengondisian udara ruangan. Nah, Anda memasukkan input di suhu 18 derajat, sedangkan ruangan Anda masih di suhu 25 derajat. Maka sensor yang ada di AC itu akan memberikan umpan balik, ya, memberikan umpan balik kepada controller supaya AC tersebut bekerja sampai suhunya yang dibaca sensor itu mencapai 18 derajat. Ketika suhu yang dibaca oleh sensor mencapai 18 derajat, artinya input itu sudah terpenuhi. Nah, hingga AC tersebut sudah steady, inputnya sudah terpenuhi, gerakannya sudah smooth. Maka Anda tentu pernah berada di ruangan ber-AC, suatu ketika AC-nya tersebut tidak bekerja atau seolah-olah kipasnya mati. Nah, yang terdengar dari mungkin suaranya atau hembusannya yang semakin kecil. Karena apa? Itu dipicu oleh sudah tercapainya output, gitu. Jadi output itu sudah sesuai dengan inputannya. Nah, maka dia akan meminimalkan kinerjanya. Nanti kalau dia suhunya sudah mulai naik lagi, misalnya naik ke 19 derajat, nah, si kipasnya akan mulai bekerja lagi, refrigerannya akan mulai berputar lagi, seperti itu. Nah, kalau tidak diberi umpan balik, apa yang terjadi? Nah, AC-nya akan terus-menerus bekerja. Artinya, kita ingin suhunya 18 derajat, tapi karena AC-nya bekerja terus, maka bisa sampai 12 derajat misalkan. Nah, itu kan
tidak sesuai dengan kebutuhan atau input yang kita berikan. Oleh karena itu sistemnya adalah sistem tertutup atau closed loop. Nah, itu introduction-nya. Sekarang kita masuk ke transformasi Laplace atau tools yang akan kita pakai. Jadi ini adalah foto dari penemu ya, teori Laplace, namanya Pierre-Simon Laplace. Dia ahli astronomi dan matematika dari Prancis. Nah, kemudian beliau menemukan rumus yang disebut transformasi Laplace. Ya. Jadi apa sih sebetulnya transformasi Laplace itu? Nah, gini ceritanya, ya, transformasi Laplace itu, misalkan Anda ya punya suatu fungsi matematika, ya. Nah, fungsi matematika kalau di teknik kendali ya kita sebut sebagai persamaan diferensial. Nah, itu adalah persamaan yang digunakan untuk memodelkan suatu sistem. Nah, kenapa persamaan diferensial? Nah, karena untuk sistem-sistem yang dinamis, ya, sistem yang dinamis itu pendekatan yang paling pas atau yang paling sesuai untuk mendefinisikan peristiwa fisis dalam bentuk matematika itu ya dengan persamaan diferensial. Nah, ini tentunya sudah Anda pelajari di matematika teknik. Jadi persamaan diferensial itu adalah persamaan yang digunakan untuk memodelkan sistem yang terus-menerus berubah, ya, yang dinamis. Itulah kenapa sangat penting untuk mempelajari turunan, integral, limit, ya. Prekalkulus dan kalkulus itu sangat penting dalam bidang teknik mesin. Karena itu membantu kita untuk memodelkan sistem atau watak dari suatu sistem atau fenomena fisis. Oke, nah transformasi Laplace ini itu akan membantu Anda ya untuk mengetahui yang namanya fungsi transfer gitu. Nah, jadi di sistem ini nanti akan diisi oleh yang namanya sistem fungsi transfer atau transfer function ya. Fungsi transfer tersebutlah yang akan dalam bahasa matematika dia akan menjelaskan watak atau fenomena yang terjadi di dalam suatu sistem kendali. Artinya apa? Dialah yang memproses input kemudian menghasilkan output gitu. Jadi rumus yang Anda dapat ya, dari menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace itu akan berpengaruh pada kinerja alat kendali ya, atau sistem pengendalian yang Anda rancang. Nah, jadi dari fungsi yang semula di domain T, Ft, ya kan? Jadi kan fenomena alam itu kan fenomena fisis yang Anda amati itu kan ada di dimensi ruang dan waktu ya. Artinya apa? Fungsi tersebut bekerja berdasarkan aturan-aturan waktu. Jadi ada waktu kan terus bergerak ya. Detik pertama, kedua, ketiga. Jadi sering berjalannya waktu bagaimana si output itu akan bekerja itu kan berbeda-beda dari waktu 1 second ke waktu 5 second. Atau bisa jadi sama 1 second ke 5 second. Tapi acuannya adalah waktu. Nah, kenapa acuannya waktu? Karena waktu itu independen gitu. Karena waktu itu independen. Anda nggak bisa menghentikan waktu kan. Anda tidak bisa memodifikasi, mempercepat waktu, memperlambat waktu. Nah, itulah kenapa Ft atau waktu itu jadikan acuan. Nah, Ft atau fungsi di domain waktu tersebut itu apabila kita kerjakan itu akan sulit. Ya, itu akan sulit. Karena kompleks, oleh karena itu dibutuhkan transformasi Laplace ya. Dibutuhkan transformasi Laplace supaya persamaan matematis dalam Ft tersebut bisa kita selesaikan. Nah, jadi disebut di sini kita ubah yang semula di domain T menjadi domain S. Ya, diubah ke domain S.
Itu. Kalau di sini fungsinya berarti persamaan diferensial ft-nya. Nah, jadi ft tersebut, ya, persamaan diferensial tersebut dikalikan dengan e pangkat minus st, bilangan natural ya, pangkat minus st. Jadi ini kita masuk ke variabel kompleks variabel pembahasannya. Nah, ini udah dikalkulus. Jadi kalau Anda kalkulusnya lemah, ya jelas nanti akan kebingungan. Ya, saya sarankan Anda baca lagi matematika teknik 1-2-nya di bab transformasi Laplace. Jadi rumusnya seperti ini. Fs sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat minus st kali ft dt. Ya. Nah, bentuk di atas ini sering juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, transformasi Laplace itu dia punya hierarki. Jadi, misalkan fungsi tertentu, ya, fungsi tertentu, hierarki maksudnya seperti ini. Jadi Anda nanti tinggal melihat tabel saja. Jadi suatu fungsi ft itu kalau di domain Laplace, ya, itu akan berubah menjadi seperti bentuk. Misalnya ft kita kasih nama suatu fungsi a, itu di domain waktu disebut fungsi a. Mungkin di domain Laplace itu disebut a aksen. Jadi sudah ada aturannya. Nanti Anda tinggal mengganti sesuai dengan aturan yang ada di transformasi Laplace, di tabel transformasi Laplace. Nah, di sini adalah contoh ya, ini contoh pengubahan. Misalkan suatu ft sama dengan a, artinya apa? A kan konstanta ya. Jadi Laplace dari konstanta adalah a per s. Gitu. Kemudian ft sama dengan at. Ya. Udah dengan rumus integral ya. Ini masuk ke teknis matematik ya kalau seperti ini. Ini tinggal keahlian Anda, jadi ini dipengaruhi oleh jam terbang Anda dalam latihan soal matematika itu seperti apa. Kalau Anda sering latihan soal ya Anda akan lincah ya untuk mengerjakannya. Nah, kemudian misalkan ini ft sama dengan at, kalau dia diubah dalam domain Laplace akan menjadi a per s kuadrat. Nah, teknis perhitungannya seperti ini. Ya, saya nggak perlu jelaskan satu persatu. Saya yakin Anda sudah bisa paham karena ini sudah cukup jelas alurnya. Nah, kemudian misalkan ft sama dengan e pangkat minus at. Ya, fungsinya seperti itu. Ini sering ditemui nih bentuk-bentuk seperti ini di alam ya. Di fenomena fisis ini sering ditemui. Nah, maka bentuk Laplace-nya itu 1 per a plus s. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi. Jadi, apabila kita sudah ubah ft tadi ke fs, ya, maka penyelesaiannya atau transfer function-nya kita bisa cari. Nah, tadi kalau Anda ingat, transfer function itu kan yang akan menentukan sistem ya, yang akan menentukan kinerja sistem. Kalau Anda udah menyelesaikan transformasi Laplace-nya, Anda bisa mencari transfer function-nya. Nah, karena transfer function-nya Anda sudah dapat, berarti Anda sudah bisa membahasakan suatu cara kerja sistem dalam bahasa matematika. Nah, sistem operasinya atau operasi matematika yang Anda gunakan untuk mendapatkan transfer function tersebut itu adalah aljabar ya, aljabar sederhana. Jadi menggunakan aljabar Anda bisa definisikan transfer function input ya, output per inputnya. Nanti kita bahas apa itu transfer function. Nah, ini penjelasan mengenai lebih detail ya, mengenai sifat-sifat transformasi Laplace, ya, sifat linear, jika C1 dan C2 konstan, sedang F1, nah, dan sebagainya. Ini Anda bisa lihat di sini, supaya Anda bisa memahami dari mana asalnya atau bagaimana sifat-sifat dari transformasi Laplace. Di sifat linear, ada sifat translasi, kemudian sifat pengubahan skala. Tapi dengan Anda memahami aljabar dan memahami tabel transformasi Laplace, kemudian
Anda mengerti sistem fisiknya, Anda bisa tinggal masukkan fungsi di domain Laplace, masukkan untuk analisis dari sistem fisiknya, Anda bisa ya, mengerjakan transfer function-nya. Jadi, ya ini penting untuk memahami sifat linear translasi dan pengubahan skala integral sifat turunan. Ini penting gitu. Kemudian sifat perkalian, kemudian sifat pembagian. Nah, sekarang adalah masuk ke pembahasan model matematis sistem. Ya. Jadi yang tadi kalau Anda lihat di awal kan saya tampilkan diagram blok. Ada input, proses, output. Nah, prosesnya itu adalah mathematical model atau model matematis. Model matematis itu dibahasakan dalam bentuk transfer function. Transfer function itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial ya, yang kita kerjakan, yang kita selesaikan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan transformasi Laplace. Jadi seperti itu alurnya. Jadi persamaan matematis itu digunakan untuk membentuk suatu model matematis. Nah, jadi model matematis merupakan persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara input dan output pada suatu sistem. Kalau ini ya sistem kendali. Dengan mengetahui model matematisnya, maka tingkah laku sistem itu dapat dianalisa. Kemudian tadi saya sudah menyebutkan transfer function atau fungsi alih gitu. Nah, transfer function itu adalah persamaan diferensial suatu sistem yang menghubungkan output dengan input. Nah, seperti ini gambarannya. Kemudian diagram blok. Ya, tadi kita lihat kotak-kotak, kemudian ada tanda panah, itu kita namanya sebagai diagram blok. Diagram blok. Ya. Jadi fungsi transfer atau transfer function itu dikodekan ya, dikodekan dalam suatu huruf ya. US, GS, YS. US itu untuk input, JS itu untuk outputnya, GS itu untuk sistemnya. Nah, ini kesepakatan ya sebenarnya supaya tidak bingung. Jadi dibuat seperti itu. Jadi penamaannya berdasarkan alfabet. Hubungan antara output dan input suatu sistem itu dapat digambarkan dalam suatu diagram blok yang mengandung fungsi transfer. Diagram blok itu merupakan technical drawing atau standar drawing suatu sistem kontrol. Dengan representasi diagram blok, kemiripan berbagai sistem kontrol dapat dipelajari. Ini contoh untuk diagram blok sistem tertutup. Nah, tadi misalkan kinerja AC ya, Anda masukkan input 18 derajat di sini. Kemudian di sini ES itu apa? Nah, cara bacanya ini bertahap seperti ini. Jadi input RS, ada proses GS, di sini ada output. Di sini Anda lihat ada titik percabangan. Nah, disinilah adanya sensor tadi. Jadi ketika input dimasukkan, nah kemudian diproses, ya kan menghasilkan output. Nah, output tersebut ini akan dibaca oleh sensor ya. Di sini Anda lihat di sini RS adalah referensi sinyal input, ES adalah sinyal error, GS, HS adalah fungsi transfer. Jadi sini ada fungsi transfer di sini. Fungsi transfer kemudian memberikan feedback umpan balik. Nah, di sini dituliskan sebagai BS sinyal feedback. Dari inputan tadi 18, kemudian ternyata suhunya masih 20. 18 minus 20. Mungkin ada plus, ada minus. Ada summation point. Ada 18 min 20. Berarti masih minus 2. Berarti errornya adalah minus 2. Nah, minus 2 tersebut masuk ke kontrol atau controller. Controller itu akan di sistem ini, ya udah, controller
oh ternyata masih perlu dikurangi 2 derajat lagi untuk mencapai input. Bahasanya seperti itu. Dia mau si controller itu kan otak dari sistem kendali ya. Controller itu akan mengatur putaran kipasnya itu jadi berapa. Kemudian pergerakan dari si fluida dengan kompresor, nah itu akan diatur kompresornya itu berputarnya jadi berapa supaya dalam waktu tertentu itu mencapai titik 18 derajat. Nah itulah yang diatur oleh controller sini. Hingga nanti sensor akan membaca lagi ternyata sudah sampai di suhu 18 derajat. Oh ya udah, berarti kinerja sistem itu tidak perlu terlalu keras, itu bisa kita turunkan atau perlahan-lahan kita turunkan karena sudah sampai titik yang diinginkan, sudah mencapai titik input yang diinginkan. Nah itu. Nah kaitannya dengan mathematical modeling, kita mengenal ada mechanical system modeling. Nah di sini ada spring, damper, dan massa. Jadi di sini udah ada ketentuannya, ya spring, damper, dan massa ini itu hukum alamnya seperti apa? Ya. Persamaannya seperti apa? Force velocity, gaya kecepatan. Kemudian kaitannya dengan gaya dan perpindahan. Kemudian ini kaitannya dengan hambatan. Nah, ini sudah ada. Nanti dengan ini, ibaratnya ini vocabulary-nya. Ya. Ada ini vocabulary. Ini adalah kosakata yang Anda gunakan untuk membentuk bahasa matematika. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasan. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, misalkan suatu sistem, ini diagram benda bebas dari suatu sistem fisis ya. Di sini ada massa, kemudian ada spring, kemudian di sini ada damper. Ya, dihubungkan, ditarik ya dengan gaya tertentu. Kemudian ini ditarik. Maka ini kan akan bergeser besar X karena ditarik sebesar F. Nah, bagaimana membahasakan ini dalam bahasa matematika, fenomena ini? Ya, pengaruh inputan, ya, Fs, kemudian outputnya seperti apa, Xs-nya. Ya kan dia diberi gaya, kemudian dia bergeser. Nah, watak sistem ini seperti apa? Nah, ini kita lihat caranya untuk mengetahuinya adalah sebagai berikut. Ini di slide selanjutnya. Nah, ini adalah persamaannya, persamaan matematikanya. Pada domain T, ya, masanya Ft. Anda lihat di sini M d kuadrat X per dt kuadrat. Nah, lihat di sini M. Nah, ini kan Ft sama dengan ini. Kemudian Anda lihat arahnya. Nah, ini penting juga. Arah dari pergerakannya F-nya. Oh, ternyata satu arah. Ini satu arah. Anda perhatikan ya. Ini untuk arah dia ke sana. Ya. Untuk arah dia ke sana. Nanti Anda perhatikan Ft-nya. Kalau dia ternyata arah, misalnya pegasnya ini berlawanan arah misalkan. Ya udah, nanti tandanya tinggal diubah jadi negatif aja. Gitu. Nah, ini udah Anda lihat di sini Ft massa ya. Jadi disederhanakan bentuk seperti ini. Itu disederhanakan lagi jadi seperti ini ya. Dalam bentuk rumus di K, sini K. Nah, gayanya ke sana, pegasnya di sini, tumpuannya di sini, di kiri. Ini kan sama, tumpuannya di kiri, gayanya ke sana, pegasnya di tengah-tengah. Udah, berarti dia reaksinya kan ke kiri. Di sini kan hukum Newton ya, aksi sama dengan reaksi. Nah, Ft yang dikeluarkan di situ itu sama dengan gabungan dari ini. K kali Xt, Fv kali dx per dt, kemudian M kali d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, itu equal dengan Ft. Itu reaksinya. Ini reaksi dari ini. Ini kita ubah ke domain Laplace. Ya. Ya, di tabel Laplace tadi, kalau Kxt ya jadi Kx. F dx per dt jadi
FV kali XS gitu. M D kuadrat X per DT kuadrat, jadi M S kuadrat kali XS. Anda lihat tabel dari transformasi Laplace. Nah, ini. Ini ambil dari sini. Ini diambil dari tabel tadi. S kuadrat XS atau XS kuadrat. Ini adalah alur untuk menemukan kaitan antara FT dan FS. Ya. Tuh, karena FT dia jadi FS. Ya, ini udah dx per dt ya jadi XS. SXS gitu ya, turunan. XT yang jadi XS. Jadi ya FT jadi FS. Kalau turunan dia jadi S kali XS. Kalau turunan kedua jadi S kuadrat kali XS. Ini adalah perubahan di domain Laplace-nya. Nah, Anda kan sudah dapat ini perubahan di domain Laplace-nya. Langkah selanjutnya, Anda rumuskan lagi, ya kan? Ini kan identik dengan rumus ini. Tapi ini masih di FT. Kemudian di Laplace Anda buat lagi rumusnya. Tapi Anda sudah masukkan di domain S, domain Laplace. Nah, Anda perhatikan di sini ada XS, XS, XS. Berarti ini bisa kita sederhanakan samaan ini. Nah, X-nya dikeluarkan ini dalam kurung. Ini sama dengan Fs. Nah, karena transfer function itu output per input, ya, maka Anda bisa dapat ini. Jadi GS atau transfer function-nya itu sama dengan XS per Fs. 1 per, ingat ya, XS. Ini kan inputnya. Kita beri ke dia gaya, outputnya bendanya geser, ya bergeser. Ya udah, berarti in output per input. Hubungannya apa? Dari sini Anda buat seperti ini. Ini kan kalau dikali silang ini. Dikali silang sama dengan Fs. Nah, maka Anda masukkan ke diagram blok. Nah, seperti itu. Jadi itulah 1 per ms kuadrat per fvs plus k ini adalah watak dari sistem yang fisiknya seperti ini. Nah, fisiknya seperti ini. Ketika ada input fs, nanti di dalamnya akan diproses menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus matematika ini, kemudian akan menghasilkan output berupa X di domain S. Jadi itu adalah penggunaan transformasi Laplace untuk pemodelan sistem fisis. Jadi demikian penjelasan untuk topik hari ini. Semoga Anda paham, karena ini adalah penjelasan yang menurut saya paling sederhana ya, dan mudah untuk dimengerti. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita lanjut ke video berikutnya. Semoga bermanfaat.